masih ngumpul masih ngumpul buat buat ini ya, buat Zoom. Dengar sharing dong. Oke. Ya dong Pak, kan kita Eee, semangat mau dengar cerita dari Pak Michael. thank you Pak Riki. Oke, iya nih sesuai permintaan nih Pak Riki. Saya kalau nanti ada kesempatan lagi saya ingin lebih sharing tentang sesuatu yang sifatnya transfer knowledge kali ya. Jadi lebih ke, apa namanya, seperti selling skill seperti itu. Oke Pak. Karena buat saya itu juga penting buat teman-teman, Ya, tapi, hari ini, saya kembali pengen cerita gitu ya. Ada pesan khusus kemarin gitu. ya benar Pak. Jadi, saya share aja, saya sharing aja. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya siapin, apa namanya, materinya hari ini, saya pikir juga, oh pas juga gitu ya, karena apa, ini hari Minggu terakhir di 2022, 2022, 2021 udah terlalu semangat saya ke 22, hari Minggu terakhir di 2021. Jadi, minggu depan kita udah masuk ke minggu yang baru, tahun 2022, minggu pertama di tahun 2022. Jadi, saya ngerasa, oh boleh juga nih kalau saya sharing ya, karena bisa mempersiapkan teman-teman, untuk masuk 2022. Nah, eee, from nothing to something, sebetulnya ini sebuah apa ya, sebuah perjalanan hidup saya sih. Saya juga nggak merasa, wah saya, eee segitu segitu wahnya gitu ya. Karena buat saya sukses itu relatif ya. Buat saya nggak diukur dari, oh harus harus ada di jabatan tertinggi di sebuah perusahaan, harus punya, kekayaan sekian gitu ya. Karena saya sendiri banyak selama saya kerja di bank, teman-teman selama saya kerja di bank, saya banyak ketemu orang-orang yang, kaya raya gitu ya, masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia, masuk gitu ya, di list majalah masuk. Saya dulu saking saking pinginnya ya, masuk dalam list itu, eee, majalah Forbes itu saya ganti mukanya, jadi muka saya, bercandaan saya waktu itu begitu, nanti saya masuk Forbes list. Itu waktu saya kerja di bank, teman-teman. Ya saya juga ngelihat, banyak orang-orang tuh yang contohnya hidup dalam ketakutan, kaya raya luar biasa, gitu ya. Tapi keluarganya semuanya keluarga intinya ya, istrinya sama anak-anaknya ada di Singapura. Eee, saya tanya, "Kenapa, Pak?" Gitu. "Oh, nggak apa-apa, ya weekend aja saya pulang ke sana." Pulang, oh, Singapura itu dianggap rumahnya gitu ya. Eee, tapi setelah saya berteman lama sama dia, saya bener-bener baru tahu, oh dia tuh justru merasa nggak aman, gitu ya. Nggak aman dalam arti apa? Karena manusia saat posisinya semakin tinggi ini yang, eee saya yakin teman-teman harus paham juga prinsipnya bahwa semakin tinggi, tekanannya, eee, hempasannya gitu ya, hempasan udaranya tempat yang lebih tinggi lebih lebih kencang. Sama juga dengan dimanapun kita berada, posisi kita, jabatan kita. Eee, nah, menurut dia nggak aman buat keluarganya. Status dia sebagai salah satu orang terkaya itu tidak tidak aman buat keluarganya. Jadi keluarganya ditaruh di Singapura, buat dia itu lebih safe buat keluarganya, dia lebih tenang hidup di Indonesia gitu ya. Tapi, saya nggak tahu ya apakah apakah itu satu bentuk yang, kebahagiaan buat dia, ya mungkin iya, tapi mungkin kalau dari sisi saya, dari sudut pandang saya nggak mau jadi seperti itu. Saya nggak mau hidup dalam, saya punya banyak banyak, materi, tapi hidupnya sebetulnya insecure, ketakutan gitu ya. Itu yang saya nggak mau, gitu ya. Terus, eee banyak juga orang-orang yang, ya emang nggak bisa bahagia aja dengan apa yang dia punya, gitu ya. Jadi buat saya, menjadi something itu nggak ada ukuran bahwa, wah harus punya kekayaan berapa banyak, harus punya, eee, rumah langsung pinggir laut kayak Pak Riki ini kan. Nah, belakangnya Pak Riki tuh langsung pinggir laut tuh, gambarnya tuh Pak Riki, rumahnya tuh Rumah Pak. rumah. Enak tuh kan. Iya benar. Gitu ya. Ya nggak harus gitu ya, semua orang punya level of happiness yang harus dia temukan. Jadi tidak tidak greedy gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, eee, jadi jadi, from jangan jangan salah sangka kayak from nothing to something, itu something itu ukurannya itu materi ya.
Bapak Ibu ya. Itu yang saya nggak pingin kita punya mentalitas seperti itu. Tapi apakah kalau kekurangan itu juga baik ya? Enggak lah ya. Saya sendiri sangat 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 menghindari untuk eee, hidup kekurangan. Karena saya pernah ada di situ. Oke, Hmm. eee, cerita mengenai tikar itu kurang lebih, teman-teman di sini mungkin udah pernah dengar bahwa itu adalah my lowest point, titik terendah saya, itu ya dalam hidup. Sebenarnya banyak loh Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Jadi bukan cuman kayak, "Oh saya tuh sampai segitu susahnya ya, sampai nggak bisa rasain nih enaknya tidur di kamar tidur," itu ya, di ranjang yang enak gitu ya, empuk nggak ada. Bukan itu aja, saya yang namanya sekolah itu ampun ampun. Ampun ampun apa, ampun ampun bayar uang sekolah itu susah banget orang tua saya. Saya berhenti sekolah sempat 1 kali, gitu ya, waktu saya kuliah. Karena apa? Karena nggak ada uangnya, gitu ya. Honestly saya juga bukan bukan orang yang, wah dapat beasiswa sayangnya gitu ya. Saya nggak terlalu pinter juga menurut saya, gitu. Sehingga, saya nggak dapat beasiswa, gitu ya. Tapi ya, kalau lulus, saya lulus tepat waktu ya, saya kejar karena saya nggak mau makin lama saya kuliah uangnya makin habis dong, gitu ya. So, itu perjalanan hidup saya gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, saya bukan cuman tidur aja susah gitu, sekolah susah, pindah rumah itu udah nggak kehitung gitu ya berapa kali karena harus sewa 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 gitu ya. Oh sewa yang ini habis gitu harus pindah lagi. Oh dapat rezeki lebih agak-agak besaran, orang tua saya dapat rumah yang enakan dikit gitu ya. Tahun depan gitu ya, ternyata harus pindah lagi dapat yang kecil gitu ya. Itu tiring gitu ya. Pengalaman hidup yang menurut saya sangat amat melelahkan gitu ya. Terus apalagi, saya benar-benar ngalamin yang namanya, sekolah susah gitu, untung masih bisa lulus gitu ya. Tapi itu semuanya menjadi pelajaran sih, pelajaran buat saya karena apa, sebetulnya yang drive saya ya, saya nggak mau mengulangi itu ke keluarga saya. Benar ya, Ya. teman-teman, Bapak Ibu sekalian, motivasi saya itu yang pertama itu adalah keluarga saya. Nggak nggak peduli, dulu saya nggak peduli siapa nanti yang jadi istri saya, siapa yang nanti jadi anak saya. Cuman yang saya harus tahu adalah saya sendiri yang bisa mengubah nasib hidup saya, oke? Prinsip itu yang saya pegang. Nggak mau orang lain gitu, saya nggak bisa bergantung sama orang lain, saya nggak bisa bergantung sama kenalan saya nggak bisa bergantung sama teman saya nggak bisa bergantung sama orang tua saya, yang bisa mengubah hidup saya adalah saya sendiri, gitu ya. Oke, ini saya share saya suka banget ini, Ya, Pak, silakan. Woi. oke? If you want to be more powerful in life, educate yourself. Ini, eee, gambar ini Bapak Ibu, teman-teman lihat deh. Itu lihat bagaimana dia mengilustrasikannya, buat saya sih ini bagus sekali ilustrasinya. Sebuah buku, oke, yang menjadi kepalanya dan dia baca gitu ya. Jadi knowledge itu, pengetahuan itu, edukasi itu ada di dalam dirinya, di kepalanya gitu ya. Bahkan kepalanya tuh isinya udah ilmu gitu ya. So if you want to be more powerful in life, educate yourself. Itu itu konsep pertama yang menurut saya, eee, apapun keadaannya kita gitu ya, mau kita, lagi dalam keadaan baik-baik ataupun kita lagi susah gitu ya, buat saya educate yourself itu penting, gitu ya. Apalagi kalau memang keadaannya lagi di bawah gitu ya, kayak saya keadaannya memang, eee, ya nggak seberuntung banyak orang lah ya dalam dalam, kehidupan saya. Saya lihat, oh teman saya kok enak banget gitu ya. Wah yang ini bisa punya sepeda, wah yang ini bisa punya mobil gitu ya. Wah dulu saya pacaran bisa jemput pacarnya sama, pakai mobil gitu ya. Saya pernah kalah ngejar 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 apa namanya, ngejar yang saya taksir gitu ya teman-teman. Saya pernah Hmm. kalah karena apa?
karena kalah mobil. Saya nggak punya mobil, yang Oh, sana pakai yang sana saya ingat banget pakai Estilo gitu ya. Dulu pada zaman saya itu Honda Estilo itu keren banget gitu ya. itu Eee, itu dengan si Sylvie atau belum? oh belum belum Oh, belum. belum. Wah kalah saya karena, ya nggak punya gitu ya. Orang melihat itu, orang melihat, "Oh lu punya apa sih?" Gitu ya. And, eee, saya ngerasain itu gitu ya, Bapak Ibu. Nah itu semua tuh jadi motivasi saya. Dulu saya pikir, saya harus jadi orang yang kaya raya, sangat amat 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 kaya gitu ya. Sesimpel itu hidup saya, gue harus jadi orang kaya, ya. Tapi caranya gimana? Caranya itu harus mengubah nasib saya nih gimana gimana gitu ya. Ya ternyata, mungkin dulu saya kalau saya baca quote itu, saya mungkin langsung, "Oh harus begini nih." Tapi dulu enggak. Saya berinisiatif ya, eee, Bapak Ibu saya berarti berinisiatif, teman-teman, saya berinisiatif untuk, mengedukasi diri saya sendiri. Saya bentar bentar ya Bapak Ibu, sorry. Ini, saya cuman berdua sama anak saya malam ini. Oh, Kenapa gitu. Diajak aja, kenapa Pak. kenapa saya oke oke, alright, sorry, Nggak distraksi. apa-apa. Saya cuman berdua hari malam ini, yang lain lagi makan. Oke, eee, jadi saya tuh mulai dengan edukasi diri saya sendiri gitu ya. Karena ingat ya, Bapak Ibu, konsepnya itu yang bisa mengubah hidup kita adalah diri kita sendiri, gitu ya. Jadi saya benar-benar banyak banget waktu saya mulai SMA ya Bapak Ibu ya, apalagi pas kuliah. Waktu saya mulai SMA itu uang jajan saya pakai buat apa, saya kumpulin ya. Paling sering paling sering saya itu ikut seminar, gitu ya. Seminarnya apa? Mulai dari seminar pingin jadi kaya gitu ya, seminar motivasi, seminar pembangunan karakter, ya saya ikut gitu ya. Saya sering banget ikut yang namanya, James Gui. James Gui is ini, salah satu favorit saya gitu ya sampai sekarang. Saya suka banget denger James Gui gitu ya. Saya suka banget pelatihannya James Gui, that's why saya paling sering ikut ikut James Gui. Terus saya ikut tuh Semua Ringin, terus siapa namanya, eee, aduh yang suka bilang nomor satu di Indonesia, Andre Wongso, banyak deh Bapak Ibu, saya ikutin. Itu seminar-seminar. Terus, buku gitu ya. Sampai detik ini ya, eee, istri saya juga selalu sampai bingung, saya tuh tukang baca buku banget gitu ya. Kalau dulu ya Kalau dulu coba dulu ada YouTube, mungkin saya bisa lebih banyak belajar dan lebih hemat gitu ya, teman-teman. Karena nggak usah bayar, eee, nggak usah bayar training-training yang mahal gitu ya. Tapi saya bersyukur itu pilihan saya gitu ya. Saya ingat banget, waduh saya ngelihat teman-teman saya waktu itu punya sepatu gitu ya, bagus gitu ya. Zaman saya itu ada sepatu Doc Mart gitu ya. Saya nggak bisa beli gitu, karena apa ya, saya nggak bisa, emang nggak bisa aja gitu. Kadang-kadang saya pikir apa saya pura-pura punya aja ya, itu kan pura bisa, pura-pura punya tapi nggak pernah pakai kan aneh juga ya Bapak ya. Jadi, eee saya pakai uang saya memang untuk, ikut ikut hal-hal seperti itu, training. Saya baca buku tuh banyak sampai sekarang gitu. Kemudian Kemudian buku-buku apa, kebanyakan saya memang buku pengembangan diri, di saat itu buku pengembangan diri. Salah satu buku favorit saya itu saat itu, dan buku ini mengantarkan saya diterima kerjaan, oke. Itu, Seven Habits for Highly Effective People. Ya, Stephen Bapak Ibu Covey. tahu Stephen Tahu, Covey? tahu. Betul. Itu saya bilang tuh udah kayak bible saya tuh dulu. Saya mulai mulai belajar, eee kita harus punya habit kayak gini ya, seperti ini gitu ya. Begitu saya kuliah gitu ya, saya kerja sambil kuliah, eee, saya apa namanya, eee, saya pernah cerita nggak sih saya waktu itu, eee, apa namanya, jadi supplier BreadTalk? Belum? Belum, Belum Pak. ya? Ya, Bukan di sini berarti ya? ya. Jadi Bapak Ibu,
Kan saya nggak punya duit itu ya, saya nggak punya duit, untuk lanjut kuliah, jadi saya cuti dulu 1 tahun. Saya cuti, saya juga nekat sih, masa pilih udah tahu pas-pasan, tapi pilih sekolah di Australia, kan nekat juga ya, tapi yang namanya mimpi orang boleh dong ya. Nah, Iya. saya pulang gitu ya, saya pulang ke Indonesia, 1 tahun saya cari duit, gitu. Saya mulai dari jadi property agent. Jadi property agent. Wah, saya invest gitu, saya belajar gitu ya. Eee, Selama 1 tahun itu, saya belajar jualan gitu ya, saya ikutin trainingnya harus begini begini begini, oh caranya begini begini ya. Ternyata dalam 1 tahun itu saya bisa jualan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tebak nggak, itu tahun berapa ya, tahun 2000 kayaknya tahun 2000 berapa ya, saya lulus 2005, mungkin sekitar 2002 lah kurang lebih. Bapak Ibu tahu nggak saya bisa jualan 1 tahun berapa banyak? Ada yang bisa nebak nggak? Omsetnya, Pak. Berapa berapa unit deh? Berapa unit rumah dalam setahun? Setahun ya? Iya, di Kelapa Gading saya waktu itu. 30. 30. Oke, ada yang lagi nggak yang nebak? 100 something? 100. Wih. Oke. 300 Nah, unit. 50. 50. Oke, nah Bapak Ibu, angka 1 di depannya udah benar tuh tadi, 100. Ya. Wih. Ternyata saya cuman berhasil jual 1. Oh ya. Enggak, saya nggak segitu hebatnya. Kirain. Sayangnya Nah cuma ini 1. nih ceritanya bagus nih. Ternyata cuma 1. Wah, iya. Jadi jangan harap saya di sini ngomongin, wah saya hebat, sukses, luar biasa. Enggak, banyak gagalnya. Banyak gagalnya. Saya cuma berhasil jual 1 dalam setahun, gitu ya. Ya untung ya namanya property agent, yang namanya property agent nggak digaji kan, jadi tetap ya diterima di kantor lah ya. Gitu, kalau digaji mau udah dipecat dari mana-mana. Oke, so kenapa sih saya cuma 1? Saya belajar, setelah itu saya belajar ya Bapak Ibu, saya belajar apa? Eh, eh, saya nggak punya pengalaman sama sekali, sudah jelas. Dan jurusan saya itu computer science, Bapak Ibu ya. Saya tuh saya tuh harusnya jadi programmer, oke? Saya harusnya duduk di meja, bikin software, something like that lah ya. Saya tuh programmer gitu ya. Saya computer science. Terus pulang, saya harus mikir cara cari duit paling gampang tuh gimana caranya paling cepat gitu ya. Oh saya pikir, wah ini asik nih jualan rumah nih, gitu ya kan, jualannya gede, komisinya gede gitu ya. Tapi nggak digaji, agak nekat juga saya pikir ya sekarang. Oh, tapi kan saya nggak punya pengalaman jualan. Saya langsung apa Bapak Ibu, saya ikutin seminarnya, saya ikutin pelatihannya. Tapi begitu belakangan tuh saya tuh belajar begini. Ilmu yang textbook itu oke gitu ya. Tapi juga harus street smart. Di situ di pekerjaan pertama itu saya belajar menjadi street smart. Oke. Saya belajar gimana caranya jualan rumah gitu ya. Oke, harus janjiannya seperti apa? Datang on time, harus menguasai rumahnya gitu ya. Saya benar-benar harus tahu luas tanah, luas bangunan, berapa kamar mandi, berapa kamar tidur, habis itu furnish atau enggak, listriknya berapa, semuanya spek dari rumahnya saya harus hafal. Benar? Ya. Itu konsepnya jualan. Prinsipnya product knowledge itu harus bisa. Gitu ya. Iya, jadi saya kalau ketemu orang, Bapak ya, ada yang mau janjian sama saya jualan rumah, saya datang, saya temenin. Oke, gitu saya anterin, mulai dari masuk, silakan Ibu, ini apa namanya, ruang tamunya, ruang keluarganya, kamar mandinya, kasih liatin semuanya satu-satu. Ya, semuanya kita jelasin. Udah, selesai, udah selesai tugas saya. Pulang. Oke? Paling ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu minta kontaknya lagi, bener gitu ya. Minta kontaknya lagi, habis itu udah pulang. Habis itu nanti follow up lagi gitu ya. Follow up di telepon, dulu belum ada HP by the way saya.
telepon lagi, kira-kira mau lihat lagi gimana Bu, bla 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 bla. Begitu doang. Oke ya, bener-bener nggak ada koneksi antara saya dengan pembeli, gitu ya. Saya taunya saya diajarinnya adalah, hey, lo jadi salesperson tuh harus product knowledge tuh kuat gitu ya. Lo attitude-nya harus bagus, bla 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 gitu. Oke, saya nggak bisa jualan. Tapi one day ya, satu-satunya rumah yang saya jual itu adalah atas bantuan papa saya. Papa saya itu jago banget. Oke, Bapak Ibu ya. Papa saya itu jago banget dalam hal ngelobi orang, gitu ya. Itu saya bilang, papa saya benar-benar orang yang bisa jual sisir ke orang botak lah ya. Bener, definitely. Gitu dia sih jago banget. Jadi saya itu jualin rumah keluarga, oke, rumah saudara. Kebetulan waktu itu rumahnya nggak jauh dari rumah kita. Saya saat itu saya by the way orang tua saya itu divorce waktu saya SMP ya. Ya. Waktu saya SMP kelas 1 ya. Jadi saat itu papa saya memang nggak satu rumah seperti itu. Tapi dia temenin saya karena ini rumah saudara. Oke. Datang pembeli janjian. Ketemu papa saya gitu ya. Ketemu papa saya diajak ngobrol. Diajak dari mana, tinggal di mana gitu ya. Dia itu make friend gitu ya. Dia itu malah berteman sama pembelinya gitu. Dikasih lihat, dia yang temenin, dikasih lihat, dia kan udah tahu, ini keluarga dengan anak satu gitu ya. Dia udah tahu, dia bisa ngebujuk orangnya, bukan membujuk, tapi menggambarkan gitu ya. Kalau anaknya bisa di sini nih gitu ya. Kamarnya kayaknya bisa digini-gini, ini cocok banget buat anak cowok gitu, bla bla. Kayak gitu. Jago banget saya pikir nih. Begitu udah selesai pulang, ya mau pulang, nggak langsung pulang, duduk dulu di living room, duduk dulu ngobrol lagi gitu ya, ngobrol lagi gitu, ketawa-ketawa, suasananya cair gitu ya. Habis itu baru pulang. Satu-satunya penjualan saya justru bukan saya sendiri juga, justru dibantu sama orang tua saya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saya di situ belajar gitu ya. Ya mungkin dari sisi textbook papa saya kan nggak belajar. Saya diajarin saya waktu itu di Century 21. Saya diajarin sama materi pelatihannya Century 21 selama 1 bulan kalau nggak salah, atau berapa lama saya lupa lah. Saya diajarin, saya ikutin itu semua step-stepnya saya ikutin. Tapi saya nggak street smart gitu ya. Saya benar-benar nggak tahu caranya tuh seperti itu jadi jualan. Jadi saya belajar, ya textbook itu penting. Masuk semua knowledge itu saya banyak banget. Saya baca buku banyak banget sampai sekarang itu Bapak Ibu, buku saya itu lebih dari 600. Wow. Sampai sekarang, dan 600. saya masih beli, lebih dari 600 buku, dan saya terus beli. Gitu ya, saya suka banget baca buku. Tapi again, street smart itu juga penting. Belajar dari pengalaman gitu ya, Bapak Ibu, untuk kita bisa berhasil gitu ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, itu belajar di lapangan tuh seharusnya seperti apa, banyak hal-hal yang tidak bisa diajarkan di sekolah gitu ya. Itu menurut saya itu modal yang saya dapat selama masa muda saya gitu ya. Selama saya muda, investasi saya tuh ternyata yang paling berharga di situ gitu ya. Belajar hal-hal yang informal gitu ya. Seperti ya tadi training saya datengin, habis itu saya baca buku, saya bangun karakter saya melalui buku-buku. Kemudian yang ketiga adalah street smart. Itu tiga hal penting yang menurut saya bukan hanya di masa muda, tapi buat kehidupan kita sepanjang waktu emang harus terus upgrade gitu ya. Contoh ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, contoh nih, sekarang dunia berkembang tuh begitu cepat teknologi.
I'm 41 sekarang. Tapi saya kalau sekarang nih, Bapak Ibu teman-teman sekalian ada yang uh, familiar nggak dengan kata metaverse belakangan ini? Ya, Ya. iya. Familiar ya. Sejak Mark Zuckerberg itu ngomong tentang metaverse, itu dunia itu, apalagi sekarang Jokowi ngomong tentang metaverse. Saya di bank CS sama teller-tellernya ngomongin metaverse. Saya berapa hari lalu dipanggil Telkom untuk sharing tentang metaverse gitu ya. So dunia itu begitu cepat gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa saya cukup open minded untuk itu gitu ya. Jadi saya kalau belakangan ini nih, kalau ngumpul kayak tadi siang gitu ya, terus berapa hari lalu Christmas dinner sama teman-teman, saya kalau suruh ngomongin metaverse, I'm so excited gitu. Saya bisa wah seru sendiri gitu ya. Karena buat saya it's the future gitu ya. Itu message saya tuh apa, Bapak Ibu teman-teman sekalian, message saya kita memang nggak bisa berhenti belajar gitu ya. Kenapa sih saya cepat menangkap tentang metaverse gitu? Kenapa sih saya pingin banget menguasai tentang metaverse ini gitu, sesuatu yang baru itu? Karena ini dunianya anak saya nanti gitu ya. So kalau saya bisa mengerti dunia di depan yang akan dihadapin sama anak-anak saya gitu ya, saya punya level apa ya? Saya bilangnya bisa lebih bijak dalam melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak saya. Contoh nih ya, teman-teman, contoh ya. Anak saya itu suka main yang namanya Roblox. Nggak tahu nih teman-teman di sini ada Nggak nggak tahu, ya Pak. anak-anak yang main Roblox ya? Ya, anak saya Roblox juga, Pak. ya itu salah satu bentuk dari awal dari metaverse gitu ya. Itu yang anak-anak saya lagi lagi hidupi saat ini ya. Dan kalau kita tidak punya kemampuan atau tidak bisa melihat masa depan juga gitu ya, itu kita bisa salah dalam mendidik anak kita. Kita bisa melarang habis-habisan gitu. Padahal yang dilakukan itu ya the future gitu ya. Nantilah itu mah jangan sampai saya kejebak ngomong metaverse sekarang nih. Seru soalnya Pak itu. Iya, itu seru banget buat saya. Oh wow, itu jangan sampai kaget kalau tiba-tiba anak-anak Bapak Ibu di sini tiba-tiba bisa jualan sesuatu gitu ya, yang virtual nggak ada barangnya gitu ya. Tapi bisa dibeli oleh siapapun orang di seluruh dunia gitu. Itu jangan sampai kaget kalau sampai itu terjadi gitu ya. Oke. Habis itu bentar ya Bapak. Udah. Nah, bentar ya Bapak Ibu, ini anak saya jam tidur. No problem Pak, take your Nggak, time. mestinya dia jam tidurnya 8.30, tapi karena hari ini dia capek, dia harus tidur sekarang. Oke, ya. Halo. Bye dulu. Manis anaknya. Cantik sekali. Love you. Anaknya Terus? berapa, Pak Mike? Kenapa? Anaknya berapa? 2. Anak saya 2. Oh. Yang satu lagi pergi sama mamanya. Good night sayang. Yang satu masih kecil ini sama Oh, saya. yang ini yang nomor 2 ya. Gitu. So itu ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Karena ya hidup kita ya memang seperti itu. Memang harus belajar terus. Oke. Nah, itu apa ya? Dalam perjalanan from nothing to something, buat saya kita memang harus educate diri kita sendiri. Dan buat saya nggak peduli umur kita berapa sih, gitu. Kalau kita mau lebih baik lagi, gitu ya, dalam segala hal, ya emang harus begitu aja. Buat saya nggak peduli seberapa usia kita, gitu ya. Contoh nih Bu Sido kita nih, CNI, Medan. Ya. CNI ini Pak, kalau udah ngomongin
teknologi tuh suka ngomong, "Aku mah gaptek, saya mah gaptek gaptek." Saya sering kali bilang, pokoknya gue nggak mau dengar kata gaptek dulu dari lu," gitu. Yang penting, pokoknya harus belajar dulu, pokoknya harus belajar. Seperti itu. Eee, buat saya semua orang ya di level manapun ya tetap harus belajar sih. Itu yang saya percaya gitu ya Bapak Ibu ya. Eee, terus itu satu buat saya, oke, satu hal dalam hidup saya yang menjadi modal saya untuk jadi saya sekarang ini, saya nggak pernah nganggap ini ya Bapak Ibu, saya nggak pernah nganggap, diri saya itu udah, wah, segitu hebatnya, karena buat saya masih banyak kok orang yang jauh lebih hebat dari saya, dan itu udah pasti gitu ya. Dan saya harus belajar terus dari mereka, gitu ya. Buat saya yang penting saat ini, tujuan hidup saya itu apa sih? Tujuan hidup satu, saya harus make sure nih, saya harus make sure bahwa saya sebagai suami dan sebagai ayah dari anak-anak saya, ya saya harus tanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Itu tugas saya yang pertama dan terutama. Saya harus make sure mereka nggak ngalamin apa yang saya alamin. Sesimpel itulah motivasi hidup saya. Ya kan, saya harus make sure mereka sekolahnya lancar, gitu ya. Nggak dipanggil guru, nggak dipanggil tata usaha, gitu ya. Wah, ini kenapa nggak bayar-bayar, gitu ya. Eh, saya sampai dulu waktu saya kuliah, Bapak Ibu ya, saya sampai datang ke dekannya gitu ya, saya benar-benar minta tolong gitu ya. Saya bilang, saya masih ingat banget waktu saya bilang, ini di Australia, saya nggak tahu kenapa saya bisa dikasih, tapi saya bilang, eee, saya akan selesaikan, kuliah saya gitu loh, dan tepat waktu. Saya selesai kuliah 3 tahun 8 bulan, eee, dan saya bilang sama dia, "Saya harus selesai kuliahnya, tapi saya nggak tahu bayarnya pakai apa. Tapi saya akan pasti bayar." Aduh, Wow. itu itu, itu satu-satunya cara dah yang saya udah nggak tahu lagi harus gimana, kalau nggak saya nggak lulus gitu ya. Ternyata dikasih Bapak Ibu, dikasih gitu ya. Mungkin udah kasihan kali Wow. sama saya, dikasih gitu ya. Jadi Dikasih ya Pak ya? iya, saya dikasih. Saya boleh terusin kuliah sampai selesai, bayarnya terserah saya. Gitu ya. Wow. Pokoknya pokoknya lunas aja, saya juga nggak tahu lah, pokoknya lunas. Itulah, saya pulang ke Indonesia yang saya bilang tadi saya jual saya jadi property agent, terus saya belum pernah cerita juga, eee, saya saya lihat peluang. Jadi, kebetulan, eee, suami dari kakak saya itu ponakannya Johnny Andrean, gitu ya. Dia keponakannya jadi Johnny Andrean. Mereka bukan BreadTalk, oke, saya ingat waktu itu cuma ada 2 di Indonesia, satu di Kelapa Gading, satu di Taman Anggrek, oke. Saya ngelihat gitu, oh, mereka itu makan catering sehari 2 kali, karena ada 2 shift, gitu. Ini cateringnya lumayan juga ya, gitu. Saya kebetulan suka makan di terusan Kebon Jeruk itu, pinggir tol itu dulu ada satu ruko, ya, ruko itu kantin, Bapak Ibu, dan saya suka banget makan di situ, gitu ya. Terus saya ngomong sama owner-nya, "Tante, eee, saya punya opportunity," gitu ya. Kebetulan saya masih saudaraan sama yang punya BreadTalk. Dari arteri Kebon Jeruk sampai Taman Anggrek kan deket banget kan itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Nah, Ya. buat teman-teman yang di Jakarta bisa relate nih, buat yang lain mungkin, tapi itu deket Ya. banget, nggak nyampe 3 kilo deh rasanya deh ya, dari arteri, pinggir tol itu sampai ke Mall Taman Anggrek. Saya bilang, "Ini percobaan bisnis saya pertama nih Bapak Ibu, waktu saya kuliah." Saya bilang sama dia, "Kebetulan saya kenal gitu, memang belum tentu kita bisa, tapi boleh nggak kalau kita kerjasama nawarin catering ke BreadTalk?" Seperti itu saya bilang ya. "Boleh nggak Tante?" Karena saya suka makanannya, enak menurut saya. Bersih, enak lah, eee, makanan rumah banget. Singkatnya, tantenya oke gitu. Ya udah, saya punya makanannya nih. Saya datang dong ke mertua, mertua dari kakak saya. Saya datang, saya bilang, saya saya mau supply catering di, BreadTalk Taman Anggrek.
Oh, oke. Dikasih tuh saya, dikasih coba dulu karena udah ada catering yang lain. Saya harus kalahin catering yang lain gitu ya. Saya harus kalahin catering yang lain supaya saya diterima. Jadi bukan KKN. Oke, ya udah saya kasih sampel. Kasih sampel, ya ternyata saya menang gitu ya. Catering yang lama eh, disingkirin, diganti cateringnya saya. Jadilah itu bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya adalah catering ke Bretok. Oke, dengan modal nol. Luar biasa. saya saya sampai dikasih mobil sama yang punya apa namanya, yang Bertok. punya catering, yang punya rumah makan itu, dikasih mobil Panther. Saya ingat banget. Ya udah intinya saya disuruh nganterin gitu ya. Saya nganterin, wah saya seneng banget saya nganterin itu apa namanya, rantang-rantang gitu ya, buat pretok setiap hari 2 kali pagi, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam saya bolak-balik gitu ya. Itu bisnis pertama saya tidak pakai modal sama sekali. Saya dapat duit 1.500 rupiah per rantangnya itu saya ingat banget. Itu penghasilan pertama saya yang saya gunakan buat saya kuliah Wow. gitu Bapak Wow. Ibu. Jadi saya setahun itu kerjanya kayak gitu. Oke, sekalian jualan properti yang cuma satu lakunya. Jadi saya cuti 1 tahun, habis itu saya balik ke Australia, kemudian cateringnya masih jalan, Bapak Ibu. Jadi saya kayak dapat passive income setiap setiap minggu ditransfer sama tante. Itu transfer buat saya kuliah, gitu ya. Ya mungkin itu keuntungannya ya. Keuntungannya kalau kita lagi kepepet bisa aja kepikiran lah ya. Tapi buat saya ada faktor persiapan gitu ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada faktor persiapan yang saya memang eh, eh, saya tanamkan gitu ya dari mulai SMA, kuliah gitu ya. Saya udah mulai, oh gua tuh harus belajar ini, harus belajar itu gitu ya. Jadi begitu ada kesempatan saya ready gitu. Nah, jadi ini saya ngomong bukan cuma untuk AFC ya. Untuk semua faktor, semua hal dalam kehidupan teman-teman, Bapak Ibu di sini, ya one day nanti kita ada dapat aja gitu ya. Dapat aja opportunity-nya, dapat aja kesempatannya, tapi kitanya ready. Ya, karena kita selama hidup kita setiap hari gitu ya. Saya setiap hari ya Bapak Ibu, saya dulu tuh baca koran terus. Pokoknya begitu koran Kompas nyampe di rumah setiap pagi itu pasti saya duluan yang baca. Itu bukan siapa-siapa tapi saya duluan pasti yang baca. Itu saya baca terus. Nah, itu semuanya persiapannya saya sampai Tuhan izinkan dapat opportunity dan saya ready gitu. Oke. Nah, itu satu segmen lagi-lagi yang saya bilang itu satu segmen tersendiri dalam hidup saya. Bapak Ibu jangan berpikir wah begitu selesai kuliah saya udah banyak duitnya, enggak gitu. Itu cuma bertahan sampai saya lulus kuliah gitu ya. Habis itu tidak lama kemudian cateringnya itu didepak lagi dari Bretok karena udah mulai ditolak-tolak gitu sama tokonya. Katanya saya cateringnya nggak enak, cateringnya gini. Saya dibikin isu seperti itu. Punya selidik, ternyata begitu store manajernya ganti, ternyata store manajernya dapat 500 rupiah per rantang. Oh. Gitu. Saya yang kalah kali ini. Karena yang sana dapat dari vendornya. Saya nggak ngasih gitu ya. Tapi saya bilang, saya nggak mau lagi kayak gitu. Gitu ya. Saya pakai punya saya tanpa ada kickback seperti itu atau nggak sama sekali gitu. Ya udah akhirnya saya mundur. Ya, Bapak Ibu walaupun itu punya keluarga ya, tapi buat saya nggak lah, saya nggak begitu mainnya. Nah, jadi begitu saya selesai kuliah pun bisnis itu udah nggak ada. Bisnis itu udah nggak ada. Saya mulai coba bisnis A, bisnis B, gagal mulu gitu ya. Gagal mulu. Oh, saya jadi belajar. Belajar apa?
kayaknya saya nggak boleh langsung lompat jadi pengusaha gitu ya. Karena saya pingin mau jadi pengusaha, saya pingin kaya harus jadi pengusaha, itu menurut saya. Akhirnya saya memutuskan saya pingin kerja di bank. Apakah saya ngasal kerja di bank, Bapak Ibu? Enggak, itu benar-benar hasil dari pemikiran saya. Saya sebut namanya blueprint kehidupan. Bapak Ibu kalau bangun rumah tuh ada blueprint, tahu ya? Kalau Ya. bangun rumah itu ada blueprint. Blueprint itu sangat 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 penting karena blueprint itu menunjukkan, strukturnya ada di sini loh, gitu ya. Pondasinya kayak gini loh. Setiap lantai dari rumah tersebut itu kelihatan di blueprint. Nah, apa sih blueprint kehidupan? Saya bilangnya blueprint kehidupan waktu itu. Sesimpel gini, oke, si Michael, saya ini pingin jadi pengusaha dan sekarang ini gagal mulu kerjaannya. Oke, saya bikin percetakan gagal, saya ngambil franchise gagal, gagal mulu lah. Gitu. Tapi saya nggak coba MLM. Oh, pernah, Pak? Nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya anti MLM. Ya. Nah, itu udah saya set. Oh, saya harus jadi pengusaha nih. Berarti sekarang saya kan masih muda, saya harus belajar dulu. Belajar jadi pengusaha itu sama siapa? Ya sama pengusaha dong. Gitu. Terus saya mikir lagi, saya ini siapa? Oke. Saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya bisa ketemu sama pengusaha itu caranya gimana? Barulah saya mendapat hikmatnya bahwa saya harus kerja di bank nih, jadi tukang kredit kalau kata papa saya. Saya dihina sama papa saya karena saya dibilang jadi tukang kredit. Capek-capek kerja, capek-capek sekolah, jadi tukang kredit. Sekolah komputer ya, Pak ya? Saya computer science, Pak. Computer science saya pulang di Indonesia dulu nggak ada harganya, Pak. Nggak kayak sekarang. Sekarang orang rebutin gitu ya. Dan mahal-mahal. Dulu saya kecepatan. Tahun 2005 saya lulus, itu nggak ada harganya sama sekali. Too early lah. Habis itu saya kerja di bank. Saya memutuskan kerja di bank. Kenapa saya maunya kerja di bank? Karena spesifik lagi, dari saya masuk, saya spesifik saya pingin jadi kerja di divisi kredit. Kenapa? Karena kalau saya kerja di divisi kredit, saya ketemu sama business owner. Contoh, misalnya siapa? Misalnya Pak Riki punya bisnis, Pak Riki pengen ngembangin usaha, perlu pinjaman dari bank. Oke. Saya yang analisa kan. Saya analisa bisnisnya kayak apa. Saya punya hak loh tanya-tanya ke Pak Riki. Saya bisa tahu loh bisnis prosesnya Pak Riki. Saya datang ke tempat Pak Riki, saya minta laporan keuangannya, Pak Riki harus kasih gitu ya. Saya minta rekeningnya semua Pak Riki, saya minta rekeningnya, Pak Riki harus kasih. Pak Riki vendornya mana? Pak Riki harus kasih. Pak Riki suppliernya mana? Pak Riki jual ke mana aja, saya boleh tahu nggak? Harus kasih. Walaupun pertanyaannya saya boleh tahu nggak? Saya boleh boleh dikirimkan nggak, Pak? Padahal kalau nggak dikirimkan ya nyusahin Pak Riki sendiri ya untuk analisa kredit kan. Gitu. Saya belajar semua. Mau bisnis apapun saya bisa pelajarin. Jadilah saya masuk ke bank. Saya masuk ke bank itu bukan buat cari duit, tapi untuk belajar, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena saya punya goal, saya harus jadi pengusaha dan harus berteman berarti sama pengusaha, belajar sama pengusaha. Mulai dari cuman di pasar jualan plastik gitu ya, sampai jualan di Tanah Abang yang cuman keluar masuk pasar pakai celana pendek, mobil kijang udah busuk gitu ya. Tapi kalau naruh deposito di saya itu puluhan miliar gitu ya, kalau orang-orang Tanah Abang itu juga bisa temenan sama saya, konglomerat gitu ya, yang punya gedung-gedung di Indonesia gitu-gitu ya, yang punya bisnis sampai kemana-mana di Indonesia jadi teman saya gitu ya. Saya tahu bisnisnya kayak apa. Itu modal yang nggak akan bisa saya dapetin di manapun gitu ya. Nah, puji Tuhannya ya yang tadi saya bilang, karena saya membangun karakter, terutama dari 7 Habits for Highly Effective People itu, saya masuk ke bank, tapi bukan dengan prestasi biasa-biasa aja, kebetulan Bapak Ibu. Saya mati-matian itu saya kalau kerja ampun-ampun dah waktu itu.
Saya mati-matian gitu ya. Saya sampai pindah bank berapa kali ya? Saya pindah bank 3 kali itu benar-benar di-hijack gitu ya, benar-benar. Tapi buat saya why not gitu ya. Saya di-hijack, ditarik ke bank lain sampai 3 kali gitu ya. Tapi saya belajar. Di semuanya itu saya belajar. Saya punya prestasi bagus. Saya juga sempat terpilih sebagai yang saya yang pokoknya oleh majalah SWA itu terkenal banget dulu ya, sekarang mungkin udah mulai orang nggak kenal lah ya majalah SWA. Tapi saya masih simpen nih di rumah. Saya terpilih sebagai yang consumer banker terbaik ketiga di Indonesia waktu itu ya. Gitu. Saya punya prestasinya karena yang orang nggak tahu, karena saya punya blueprint hidup. Saya mau tahu banget kok, saya goalnya itu dalam 10 tahun. Saya punya waktunya Bapak Ibu. 10 tahun saya harus berhenti. Titik. 10 tahun saya harus punya bekalnya itu dari uang, modal, uang, modal, terus network. Saya sudah punya dalam 10 tahun karir saya di bank. Habis itu saya harus jadi pengusaha. Dah, itu. Ternyata saya berhenti di tahun ke-8. Saya berhenti di tahun 8, menurut saya udah cukup gitu ya. Saya berhenti gitu. Saya berhenti itu tahun 2011, berarti umur saya itu 31 tahun, itu saya sudah punya 9 properti, Bapak. Wow, Oh, mantap. pencapaiannya luar biasa, Pak. Iya, itu. Tapi yang orang nggak tahu adalah sacrifice-nya, pengorbanannya ya kan. Iya. Sekarang ngomong saya umur 31 ada 9 properti sih gampang. Ya. Saya properti di Gading Serpong ini dari ujung mana sampai ujung mana waktu itu saya punya 9 biji gitu ya. Orang ngomong gampang gitu ya, kayak satu di Kelapa Gading. Tapi orang kalau saya ngomong begini sekarang gampang gitu ya. Tapi kan yang orang nggak tahu jungkir baliknya saya, sacrifice-nya saya. Bayangin apartemen yang saya beli pertama kali. Saya dididik gini Bapak Ibu. Saya dididik oleh gereja saya. Lu nggak boleh nikah kalau belum bisa beli rumah. Sadis juga. Kalau saya pikir-pikir. Jadi saya harus bertanggung jawab memiliki rumah dulu atau tempat tinggal lah. Didikannya begitu sebelum menikah. Jadi saya harus bisa beli apapun tempat tinggal. Akhirnya saya beli apartemen. Saya ingat banget sorry. Iya, saya beli apartemen benar. Saya beli apartemen, gaji saya waktu itu 8 juta, cicilan untuk apartemennya 6,5 juta. Jadi Nekat. saya harus hidup dengan 1,5 juta, itu gimana caranya? Ini nekat, Pak. Ini nekat. Itu nekat banget. Mungkin Wow. teman-teman sekarang bingung, loh kok bisa ya Pak, gaji 8 juta, cicilan 6,5 juta diterima oleh bank, ini nggak masuk akal nih orang ngomongnya. Tahu nggak caranya gimana Bapak Ibu? Caranya kan saya punya teman di bank lain. Dulu itu bawahan saya. Gitu. Oh, Saya bilang, Pak, saya bilang sama dia, lebih tua dari saya. Saya ingat banget. Saya bilang, Pak, Bapak kan kenal saya, gitu ya. Analisa kebetulan, sorry teman-teman ya, ini penting banget. Integritas sama kredibilitas itu penting banget. So itu jaga sampai kapan itu, jaga nama baik. Jadi waktu saya udah keluar saya bilang, saya mau ngambil apartemen, gaji saya 8 juta, cicilan kalau saya hitung 6,5 juta. Saya bikinin sini analisanya. Oke? Saya yang bikinin tuh analisanya. Bukan dia yang bikinin, saya bikin analisanya. Saya nggak markup sama sekali. Saya nggak ada markup sama sekali. Saya benar-benar bikin, saya punya income 8 juta, itunya 6,5 juta. Oke. Udah selesai analisanya, saya bikinin buat dia. Waktu lu propose ke komite kredit, atasannya, call me. Gitu ya. Saya yang ngomong ke komite kredit. Itulah yang saya bilang namanya integritas dan kredibilitas itu penting. Saya sendiri yang ngomong, Pak, Bapak kenal saya, Bapak tahu saya, gitu ya. Tapi saya juga no pressure, saya nggak maksa. Kalau emang harus ditolak, terima. Tapi secara analisa itu nggak mungkin Bapak approve. Oke. Tapi di bank itu teman-teman,
Yang paling penting yang kita lihat itu adalah ada 5C konsep. C yang pertama itu adalah karakter. Oke. Yang kedua capability. Capability dalam apa? Mengembalikan, membayar itu yang kedua. Tapi yang pertama karakter. Jadi saya bilang, Bapak kenal saya, Bapak tahu karakter saya. Gitu. Saya pasti lunasin. Dikasih saya. Wow. Dikasih. Setelah itu saya pindah dari bank yang saya ada, saya pindah, gaji saya langsung 3 kali lipat dan saya bisa lunasin itu semua. So, ada nekatnya, iya ada nekat. Tapi ada sesuatu yang saya invest, yaitu kredibilitas yang orang percaya. Ya udahlah Michael, ya udahlah kasih aja lah, gitu ya. Intinya seperti itu. So, itu akhirnya saya punya rumah pertama. Nah, Bapak Ibu, setelah 2011 gitu ya, saya nggak punya income sama sekali, gitu ya. Jadi dari 9 properti yang saya punya itu habis satu-satu. Das. Udah mulai punya anak, udah biaya sehari-hari itu tapi saya nggak punya income dari usaha saya gitu ya. Ya udah terus hilang. Itu yang orang nggak lihat. Ya, sama orang nggak lihat betapa susahnya hidup dengan 1,5 juta di Jakarta. Ya, itu susah banget. Gitu. Sampai saya pindah bank dan dapat gaji yang jauh lebih besar ya itu susah banget gitu ya. Jadi selalu ada sacrifice waktu kita mau lompat ke level yang lebih lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu nggak gampang. Nah, itu story saya. Tapi ada satu hal lagi ini yang menurut saya sangat amat penting yang saya belajar dari pengalaman hidup saya. Yaitu Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu bahwa saya itu sekolah susah banget. Oke. Buat saya itu sekali lagi bukan karena orang tua saya tidak mampu. Bukan. Buat saya mau berapapun penghasilan kita, mau penghasilan 3 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan 1 miliar atau Bushido 3 titik berapa tuh? Kalau double Bushido itu udah berapa ya penghasilannya ya? Mungkin udah lebih dari 1,2 miliar sebulan kali ya. Benar ya? Jangan-jangan. Mau penghasilan seperti apa, tapi kalau nggak punya financial literacy yang baik, kemampuan untuk mengelola keuangan yang baik, ya berantakan aja. Kenapa saya di sini di AFC itu sering banget wanti-wanti tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Karena buat saya mau orang tua saya pas lagi berada, maupun lagi nggak punya apa-apa, itu ujungnya itu adalah jadinya buruk. Karena apa? Nggak punya kemampuan financial literacy yang baik, nggak tahu duitnya terus diinvestasiin, nggak tahu duitnya itu nggak boleh tuh punya mindset, oh nanti gue ada project nih, nanti gue ada project ini nilainya segini, jadi sekarang spend dulu nih, gitu. Karena kan nanti ada yang sana, nanti ada dapat duit dari yang sana. Nggak ada ceritanya di financial, kalau kita belajar financial literacy, itu nggak ada ceritanya begitu. Duitnya belum ada, resikonya ada. Bisa aja nggak kebayar, bisa aja fail, gitu ya. Tapi itu tuh jadi pelajaran penting buat hidup saya, bahwa saya harus punya kemampuan financial literacy yang baik. Kebetulan saya juga kerja di bank. Kalau saya bicara tentang investasi ini, Bapak Ibu, itu panjang banget. Ada satu quote. Teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu Warren Buffett? Ya. Warren Buffett tahu ya? Tahu. Ya, tahu Pak. Tahu ya, Warren Buffett. Itu idola saya banget. Saya punya banyak banget bukunya. Gitu. Warren Buffett itu dia punya ilmu investasi itu yang sangat simple, gitu. Namanya value investing. Sangat simple. Oke. Sampai suatu saat Jeff Bezos, Bapak Ibu tahu Jeff Bezos? Tahu. Salah satu orang terkaya di dunia, gitu ya. Sempat jadi nomor 1, ya bolak-balik lah nomor 1, 2 sekarang ya. Yang punya Amazon. Oke. Dia di satu kesempatan dia tanya sama si Warren Buffett.
Dia tanya, "Your style of investing is so simple," gitu ya. Cara lo berinvestasi itu simple banget. Tapi kenapa banyak orang yang nggak mau ikutin lo? Gitu. Lalu jawabannya Warren apa? Ada yang tahu nggak? Jawabannya Warren itu because nobody wants to get rich slowly. Orang maunya kayaknya cepat. Orang maunya jalan pintas. Orang nggak mau sacrifice. Orang maunya caranya cepat, instan, dapat duit. Gitu. That's the problem. Gitu. Problemnya apa? Waktu kita punya duit cepat, belum tentu mentalnya kuat. Oke, belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Ngelihat duit tiba-tiba banyak itu belum tentu bisa. Gitu. Tiba-tiba bocor sana, bocor sini, beli ini, beli itu ya. Udah mulai, udahlah gue beli ini dulu lah, gitu ya. Beli mobil sport dulu lah. Kan nanti ada income dari annual rank. Kan nanti gue punya downline kan kerjanya bagus. Projectionnya adalah pasti duit gue nih kebayar nih. Pasti mobil gue kebayar, gitu ya. Belum tentu. Siapa sih yang tahu? Siapa sih yang bisa memastikan? Itu udah satu sign bahwa financial literacy-nya itu kurang, gitu ya. Dengan berani spend sesuatu secara buat saya itu too risky lah. Teman-teman, saya di sini ada tetangga saya yang tadinya saya nggak tahu, ternyata dia anggota AFC, gitu ya. Dia DM saya di Instagram, ibu-ibu, dia bilang, Pak Mike rumahnya yang di pojok ya rumahnya, yang kalau dari pos belok kiri rumahnya yang di pojok. Wah, gawat, saya mau di demo atau mau di apa ini? Apalagi itu zaman-zaman barang nggak ada. saya mau diapain nih? Gitu. Terus saya bilang, iya Bu, gitu ya, saya bener itu rumah saya, gitu. Oh, saya juga tinggal di sini, gitu. Dia kasih tauin alamatnya. Oh, oke. Gitu. Terus saya iseng aja, Bapak Ibu, saya iseng. Kalau kita kan klaster ini kan terbuka gitu ya, nggak ada pagernya ya. Nah, saya iseng, saya tanya aja, Bu, Ibu nggak malu punya founder MLM kayak saya gitu ya? Kenapa Pak? Iya kan Ibu lihat sendiri, mobil saya kan nggak ada yang mobil sport gitu ya. Kalaupun saya punya, ya saya ngomong apa adanya. Kalaupun saya punya mobil Eropa di sini mobilnya tahun 2004 gitu ya. Saya pilih mobil pun dengan mindset-nya, oh value-nya segini. Dan itu biasanya yang saya beli itu mobil-mobil yang susah turunnya gitu ya. Dan depresiasinya itu nggak parah gitu ya. Saya masih punya Innova yang saya suka banget dari tahun 2012 gitu ya. Dan itu harganya kuat banget gitu ya. Saya untuk purchase sesuatu yang sifatnya berkurang terus nilainya itu pun saya harus hati-hati gitu ya. Saya juga nggak merasa nggak perlu saya punya Ferrari gitu ya. Walaupun MRA Group menaungi Ferrari, saya nggak perlu. Ngapain saya punya mobil yang kalau saya bayar STNK-nya aja seharga satu Avanza setiap tahun gitu ya. Ngapain? Gitu ya. Itu pun Ferrari yang paling bawah. Ferrari yang paling bawah ya Bapak Ibu ya. Bayar STNK-nya itu setiap tahun 180 juta. Ngapain? Jujur aja ngapain? Banyak orang yang bisa diberkati dengan 180 juta setahun. Ini saya pakai cuma berbayar STNK kan enggak ya. Enggak di saya tuh enggak gitu. Bukan berarti saya pelit. Saya suka gitu ya. Saya suka mobil, orang-orang tuh tahu saya suka mobil. Gitu. Tapi saya enggak segitunya juga. Saya tahu saya harus wise gitu ya. Karena saya punya keluarga. Kita nggak ada yang tahu kehidupan kita berapa tahun gitu ya. Hidup tuh kayak roller coaster, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Yang saya harus jagain kan adalah, kalau sampai terjadi apa-apa, kita aman. Benar ya? Gitu. Jadi saya ngomong gitu, Ibu nggak apa-apa, nggak malu gitu. Terus dia ketawa, terus dia bilang nggak apa-apa Pak. Tahu nggak jawabannya apa? Nggak apa-apa Pak, yang penting konnichiwa buat saya selalu masuk. Bagus, jawaban bagus. So
eh, eh, di sini yang saya ingin share Bapak Ibu ya, eh, apapun ya posisi kita saat ini ya, mau kita di bawah atau kita lagi baik-baik aja, kita lagi tenang-tenang aja, tapi buat saya hidup itu memang harus harus ada pembelajaran terus, nggak pernah berhenti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai keuangan itu penting banget gitu ya. Dulu Dokter Luigi, masalah dari saya di awal-awal adalah saya bukan pemain MLM, tapi saya tahu mindset orang-orang MLM itu seperti apa. Begitu dapat duit, mobil duluan gitu ya. Saya ingat Dokter Luigi dulu waktu itu di grup, dia foto di depan Mercy, Mercy-nya juga Mercy bekas, dia foto afirmasi, dia bilang nanti dia mau beli mobil ini kalau udah sukses di AFC gitu ya. Terus saya bilang di grup itu, Pak itu harganya sekian, itu akan turun terus harganya. Saya tahu Mercy-nya kayak apa. Saya sarankan di situ saya hitungin kalau kalau masukin di reksadana kayak apa gitu. Bahkan kalau beli jam tangan aja value-nya lebih naik gitu ya. Nah, contoh saya ngomong apa adanya ya Bapak Ibu. Beli Rolex jauh lebih tinggi daripada beli emas naiknya. Contoh, saya sarankan dia beli ruko seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Dia mau, itu yang saya senang. Dia mau dengerin, dia beli ruko Bapak Ibu. Jadi dia beli ruko, dia nggak jadi beli mobil, terus nggak lama ruko itu disewa sama Bank UOB selama 5 tahun. Saya happy-nya minta ampun. Dia juga happy, dia bilang thank you. Karena di MLM lain nggak ngajarin itu. MLM lain diajarin sama foundernya untuk kelihatan dulu. Kelihatan dulu lu tuh siapa, dengan apa, dengan mobil, dengan apa yang di sekitar lu supaya orang lihat. Buat saya nggak butuh itu. Buat saya yang paling penting itu waktu setiap ada bill sekolah ya, saya aman, saya bisa bayar, ada duitnya. Saya pas-pasan hidupnya. Kalau begitu pas ada tagihan sekolah anak, pas ada duitnya gitu ya. Pas mau liburan, pas ada duitnya gitu ya. Pas ada kesempatan untuk investasi misalnya di properti atau di mana gitu ya. Pas ada duitnya juga gitu ya. Ada cash-nya, itu jauh lebih nyaman buat saya. Dan itu yang jadi value di AFC. Jadi nggak yang harus waduh foto depan mobil, foto di depan kapal pesiar gitu kayak dulu gitu, zaman dulu. Itu saya nggak setuju terus terang. Jadi ya again, edukasi diri kita nomor satu dengan belajar buku, terus ikutin training seperti itu. Terus yang kedua itu kita tahu financial literacy-nya, kita tuh harus belajar financial literacy. Kalau saya diminta untuk ngajarin, tentu saya dengan senang hati gitu ya. Terus yang ketiga, yang terakhir nih Bapak Ibu ya, saya lama juga saya ngomong. Nggak apa-apa. Yang terakhir itu plan. Ini kebetulan akhir tahun, jadi plan jangka panjang itu semakin sulit, saya bilang, karena semakin nggak valid. Semakin nggak valid karena apa? Karena perkembangan zaman terlalu cepat sekarang. Perkembangan teknologi yang mengubah behavior hidup manusia itu terlalu cepat, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi buat saya punya plan untuk 2022 itu more than enough. Bapak Ibu mau ngapain sih 2022? Gitu ya. Pingin targetnya tuh apa sih? Gitu ya. Please punya di tahun 2022 mau ngapain? Gitu. Contohnya ini saya kasih contoh mengenai sepeda aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada satu merek, satu brand apparel, baju sepeda gitu ya Bapak Ibu, namanya Rafa. Oke, Rafa, namanya Rafa. Sebentar. Itu dia itu setiap tahun tanggal 24 sampai 31. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dalam 8 hari. Oke. Dalam 8 hari itu challenge. Dalam 8 hari itu dia harus kita harus
finish 500 km gitu. Jadi saya hitung per hari itu harus 62,5 km sepedaan. Oke. Itu challenge yang paling famous di setiap akhir tahun. Orang-orang berlomba-lomba untuk selesai 500 km dalam 8 hari gitu. Yang tahun ini saya nggak ikut. Oke. Tapi saya tadi sore ini saya sepedaan. Saya ini berarti kan hari ketiga ya, Bapak Ibu. Dalam 3 hari saya baru 70-an. Oke. Berarti kan saya defisitnya banyak banget kan untuk ke 500 km. Tapi memang tahun ini saya tahu saya nggak akan ikut. Gitu ya, karena saya harus berangkat pada hari Selasa. Saya nggak ikut. Tapi saya lihat teman-teman saya yang setiap hari gitu ya, setiap hari dedicated untuk selesaiin ini. Minimal gue harus 62,5 setiap hari. Kalau pagi nggak bisa, dia sepeda sore. Tadi saya sore nemenin dia. Gitu, karena paginya dia nggak sempat. Udah saya temenin aja lah. Saya temenin gitu ya. Itu sama. Dengan ilustrasi itu bagus saya belajar. Misalnya kita punya target 500 untuk 2022. Oke. Kita bagi per bulan. Misalnya kalau dalam ini contohnya 62,5. 1 hari aja Bapak Ibu kita skip. Itu kita defisit 62 km. Ya enggak? 1 hari aja defisitnya 62 km itu berat. Oke. Sama. Dalam plan nanti Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang diperlukan adalah konsistensi. Kalau kita sampai lewat gitu ya, ngejarnya susah. Oke. Tapi itu kebiasaan kita. Last minute, contohnya annual rank. Udah tinggal last minute baru dikejar habis-habisan gitu. Awal-awal bulan, awal-awal tahun, aduh, santai-santai dulu lah gitu ya. Awal-awal program, santai-santai dulu lah gitu ya. Tapi begitu last minute langsung dikejar habis-habisan gitu ya. Capek gitu ya. Dan bisa jadi memperbesar peluang teman-teman untuk nggak tercapai. Tapi kalau konsisten, 62,5 itu jauh lebih ringan, di slice gitu. Saya belajar, benar juga ya. Ini yang pengen saya share malam ini saya pikir seperti itu tadi, bahwa kayak saya punya blueprint gitu ya. Saat itu saya punya blueprint, saya mau kemana, saya harus ngapain gitu sampai saya jadi pengusaha. Saya harus ngumpulin uang, harus ngumpulin network gitu ya. Nah, sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mau itu tentang AFC, mau tentang kehidupan pribadi, apapun itu, saya harap 2022 punya plan-nya. Gitu, mau ngapain. Oke? 3 message itu aja dari saya. 3 message aja panjang banget, ya ampun. Ngomongnya. Dijabarin, Pak. Oke, jadi saya rangkum ya Pak Mike ya. Jadi 3 poin yang pertama adalah kita belajar, entah itu dari buku, entah itu kita mengikuti training. Kemudian yang kedua, kita semua harus melek ya financial literasi. Jadi begitu punya uang jangan taunya spend, tapi kita juga harus ngerti gimana caranya kita investasi, gimana kita mengelola keuangan kita. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana, nggak usah jangka panjang, untuk 1 tahun ke depan saja. Teman-teman semua kita coba bikin planning apa sih yang mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang paling penting setelah kita buat rencana tersebut adalah kita konsisten untuk menjalankan rencana itu. Jadi jangan cuma rencana habis itu dipajang di tembok ya Pak ya, nggak guna. Kalau bisa, apalagi kalau sekarang di handphone lebih sering daripada lihat tembok, lebih sering lihat handphone sekarang. Iya, jadi itu 3 ya Pak ya. Oke, silakan teman-teman ada yang mau bertanya pada Pak Mike? Boleh langsung unmute kalau ada yang mau nanya. Menarik sih Pak yang soal bikin blueprint, karena kan saya pernah dapat soal bikin blueprint kehidupan ya 10 tahun lalu. Saya masih 20-an tahun. Tapi blueprint kehidupan saya lebih ke spiritual. Jadi secara spiritualnya, secara duniawi saya ya kere Pak. Nggak pernah dipikirkan. At least you have the plan. Ya. Ya. Jadi habis ini saya akan bikin blueprint gimana supaya
secara materi juga ya adalah. Oke, teman-teman, kalau ada yang Pak mau. Mike. Ya. Dari Henry. Pak Mike Ya, mau Pak. nanya, reksadana tuh aman nggak ya untuk kondisi saat ini sama berapa tahun ke depan? Oh, kalau reksadana mah relatif aman, Pak. Terutama menurut saya reksadana pasar uang. Kalau pasar uang mah itu aman sekali buat saya. Karena pasar uang itu ditaruhnya di deposito, di obligasi negara, begitu di instrumen-instrumen yang memang profil resikonya rendah sekali gitu. Dan surprisingly sempat saya nggak tahu ya kalau sekarang ini karena saya udah nggak masuk di reksadana. Surprisingly waktu berapa tahun lalu itu reksadana pasar uang aja bisa ngelewatin saham performance-nya gitu. Karena sahamnya terkoreksi lumayan parah gitu. Pak, dengan masuknya varian Omikron ini, Pak, prediksi saham tuh ke depannya gimana, Pak? Gini, Pak, yang kalau saya pelajari itu yang saya saya bilang fahamnya saya ya, kiblatnya saya itu Warren Buffett, Pak. Jadi saya itu tidak pernah melakukan trading, oke? Saya benar-benar pure investor, long term. Karena konsepnya Warren Buffett itu adalah long term investment. Gitu. Jadi buat saya, contohnya nih Pak, waktu keadaan market crash itu kesempatan terbesar buat saya. Jadi tahun 2020 bulan Juni tahun lalu itu saya sempat share juga di Instagram saya. Saya jual 2 mobil saya, gitu ya. 2 mobil saya yang paling bagus, yang saya sayangin. Oke, saya jual 2 mobil saya masukin semuanya itu ke BBNI, Bank BNI, gitu ya. Kenapa Bank BNI waktu itu? Karena secara value udah nggak masuk akal, kemurahan, gitu. Marketnya crash kan, tahun lalu 2020, itu udah opportunity. Orang lain takut, ya. Kan kalau Warren Buffett bilang, be greedy when others fearful. Be fearful when others greedy. Oke. Jadi waktu marketnya lagi crash, saya mau dengan senang hati. Saya malah beli, gitu ya. Saya beli habis-habisan. Saya beli banyak banget. BBNI sampai 2 mobil, saya benar-benar 2 mobil saya jual. Semuanya saya masukin ke satu saham doang BBNI. Itu saya ingat banget, saya average itu cuman 3.200-an. Sekarang harga BBNI itu kalau nggak salah 7.000 deh, Pak. Gitu. Jadi saya nggak perlu pegang mobil, ngapain saya pegang mobil? Gitu. Saya punya 2 mobil yang jarang banget saya pakai, itu koleksi saya jual. saya mendingan saya punya BBNI gitu. Jadi waktu marketnya makin crash, kalau sampai Omikron bikin market crash, saya seneng-seneng aja. Karena saya nggak akan jual, saya jualnya lama, Pak. Saya jualnya tuh bisa setahun, 2 tahun baru saya jual. Gitu. Even more. Gitu. Kayak BCA itu saya beli tahun 2007, Pak. Waktu harganya masih Rp2.500. Gitu. Saya jual itu pertama kali mulai sejak saya keluar dari bank, saya mulai jualin dikit-dikit. Yang saya bilang buat biaya hidup. Mulai dari harga 18.000 saya jual gitu-gitu ya. Sampai kemarin itu sebelum stock split, soalnya agak teknis bahasanya. Sekarang harganya tuh sekitar Rp7.000-an karena stock split. Gitu ya. Nanti gampang lah kalau mau nanya stock split belakangan. Tapi harganya sempat 37.000 kan, Pak. Gitu. Gitu. Pak, Jadi nyambung lagi dikit, Pak. Kalau batu bara, Pak? Kalau batu bara saya nggak tahu kalau sekarang ya, karena saya beli waktu harganya rendah. Saya punya satu saham doang batu bara, namanya PTBA. Gitu ya. Saya punya dari lama, dari harga batu baranya hancur. Harga batu bara kan sempat naiknya kencang banget kan, Pak. Sekarang kan mulai terkoreksi lagi harga batu baranya ya, di market harga jual beli batu baranya, bukan harga sahamnya. Waktu harga batu baranya hancur banget, saya beli tuh PTBA. Gitu. Kenapa? Karena PTBA merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang paling bagus dalam membagikan dividen. Gitu. Jadi saya nggak perlu berharap jual beli, karena saya
pemegang saham saya dibayar sama PTBA. Gitu, Pak. Kalau Adro boleh nggak, Pak? Apa? Adro. Waduh, kalau bukan appetite saya, Pak. Kalau ada RO, saya terus terang Adaro bukan appetite saya, tapi dia salah satu pembayar dividen yang bagus juga, gitu ya. Tapi bukan. Kalau saya enggak. Karena ada satu, Pak, yang penting ya menurut saya, yang lebih penting daripada sekedar analisa itu, yaitu informasi mengenai manajemen, mengenai internal, mengenai kedepannya. Buat saya PTBA jauh lebih bagus. Kalau saya ya, tapi saya bisa salah juga karena performance PT Adaro jauh lebih bagus saat ini dibanding PTBA. Cuman saya happy sama PTBA. Thank you nih, Pak, bocoran. Tapi harganya sekarang tinggi, Pak. Saya belinya rendah tuh waktu itu. Gitu. Saya bahkan kalau soal saham itu sekarang mostly di US market, Pak. Jadi bukan di Indonesia lagi. Gitu. Melalui apa, Pak, buy-nya? Aplikasinya namanya GoTrade, Pak. GoTrade. GoTrade saya pakai itu. Gitu. Kripto ada invest juga, Pak? Ada. Saya dari 2017 punya portofolionya. Makanya kalau kita belajar long term investment, kita belajar kayak Warren Buffett gitu ya, nggak perlu takut harganya turun gitu ya, karena kita jangka panjang. Jadi kita kan tahu, kalau kita tahu market itu yang sekarang di sini, tiba-tiba di sini, terus bisa turun lagi di sini, tapi kan ujung-ujungnya kan naik kalau long term. Yang ngaco kan yang trading, yang pusing ya. Sorry. Saya ralat yang pusing kan yang trading. Gitu. Yang besok harus gue jual. Seminggu lagi harus gue jual. Sebulan lagi gue harus jual. Beli lagi jual. Pusing. Saya nggak gitu. Gitu, ya. Pak. Investment lah. Kalau Pak Mike investment. Kalau saya emang basicnya investment. Ya. Pak Mike, satu hal lagi, mungkin nggak sih kayak kita belajar fundamental gitu, value investing ya, kayak Benjamin Graham gitu. Tapi LK-nya tuh dibikin untuk disajikan ke publik gitu loh, bukan LK sebenarnya. Kayak sempat kayak Garuda kan yang kemarin kan berkasus tuh. Oh iya. Kalau contohnya, kalau saya sih, Pak, saya di dalam value investing Benjamin Graham-nya itu kalau dicampur sama Warren Buffett itu udah paling perfect. Karena apa? Kalau mereka kan, kalau Warren Buffett kan itu dia ada satu poin penting, yaitu invest di sesuatu yang kita suka. Ya kan? Kenapa sih saya banyaknya portofolio bank? Ya karena saya suka di bank, saya kenal banyak orang di bank, jadi saya tahu gitu ya. Gitu. Nah, itu kan penting tuh, Pak. Gitu. Nah, kenapa kita perlu invest di perusahaan atau industri yang kita suka? Karena kalau kita nggak suka, kita nggak mau cari-cari, nggak mau ngulik-ngulik gitu, nggak mau ngulik, karena kan itu capek ngulik. Bukan capeknya buat saya karena kita harus benar-benar tahu perusahaannya tuh kayak apa. Gitu. Jadi kayak Garuda nih, contohnya Garuda. Saya sempat di awal 2011 saya quit itu, saya sempat cukup dekat sama Pak Sandi gitu ya, Sandiaga Uno, karena waktu Mandala, dia pegang Mandala, dia bilang begini, kalau lu jadi konglomerat, ya cara tercepat untuk lu jadi miskin adalah berbisnis di airlines, dia bilang. Dia bilang gitu. Bonyok dia punya Mandala tuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Yang senang hati. Oke, Pak Mike, ini ada dari Ci Indri. Pertama memuji, tatonya Pak Mike keren. Simple tapi cool. Ini pertanyaannya. Tadi pujian, sekarang pertanyaannya. Boleh sharing tentang cryptocurrency nggak, Pak? Apa Pak Mike ada invest di cryptocurrency? Ini sih panjang sekali nih. Karena ya it's high risk ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya. It's high risk investment. Jadi buat saya
untuk belajar cryptocurrency itu saya ngomongnya mesti panjang nih, mesti panjang sekali karena nggak semua orang harus invest di cryptocurrency karena high risk. Tapi kalau ditanya apakah saya invest di cryptocurrency, dari 2017 saya juga invest di cryptocurrency, gitu ya. Gitu. Jadi jangan sekarang deh jawabnya, gitu kan. Karena buat saya harus kenal dulu nih cryptocurrency itu jadi apa sih, gitu ya. Terus apa ya? Yang harus dipelajarin tuh apa sih? Blue chip-nya tuh kayak apa sih? Gitu. Ya. Tapi kalau apa ya? Saya gimana ya? Saya bukannya apa, cuman memang harus hati-hati, emang nggak cocok buat semua orang. Jadi dalam investasi itu Bapak Ibu tuh ada 3 profil risiko ya. Ini ilmu dasar. Satu itu adalah konvensional, moderat, agresif. Oke. Semua manusia itu ada salah satunya. Oke. Jadi kalau misalnya kita konvensional, tipe investasinya, mentalnya gitu ya, itu ada cara analisanya. Kalau kita konvensional, kita masuk cryptocurrency, saya takut stroke tuh orang. Karena volatilitasnya tuh terlalu tinggi gitu ya. Kecuali kalau memang dia ready, dia punya uang, misalnya ya udahlah gue masuk aja, buy and forget. Buy 10 juta rupiah and then forget. Udah gue diemin aja. Gitu. Bisa aja mungkin. Ntar kapan, tahun berapa, tiba-tiba duitnya udah 10 kali lipat gitu ya. Itu bisa aja. Tapi pertama-tama kalau kita ngomong investasi, sebetulnya yang harus kita pelajarin itu 3 itu. Kita tuh profil risikonya tuh apa, gitu ya. Kalau memang kita itu profil risikonya adalah konvensional, terus kita ikut-ikutan orang main cryptocurrency, invest di cryptocurrency, waduh, itu mah berat loh. Gitu. Secara mental nggak kuat. Gitu. Jadi kalau mau ya kita ada satu sesi yang memang belajar financial literacy gitu ya, belajar investment itu kayak apa. Teman-teman saya kasih apa namanya? Saya kasih kuisnya. Itu kuisnya cepat banget kok. Kita isi habis itu supaya tahu oh ternyata gue itu moderat, ternyata gue tuh agresif, ternyata gue tuh konvensional gitu. Boleh, Pak. Boleh. Kan Pak Mike ada beberapa sesi lagi. Kita request ya, Pak ya. Iya. Maaf Pak Mike, boleh bocorin dong kriptonya namanya apa? Ini problemnya. Banyak yang suka begitu. Pak, bocorin dong kriptonya apa? Kalau saya bilang, Pak, saya punya Bitcoin, saya punya Binance gitu ya. Pak, saya punya apa namanya? Sampai koin yang Dogecoin seperti itu, yang tidak punya fundamentalnya saya punya gitu. Terus teman-teman di sini, oh itu Pak Michael beli itu, ya udah gue beli aja. Kan teman-teman nggak tahu bagaimana saya membagi portofolionya. Kalau saya punya duit 500 juta, saya masukin di cryptocurrency, yang mana berapa porsinya di apa namanya di Bitcoin, berapa porsinya di Binance, berapa porsinya di Solano, dibanding sama yang Dogecoin, yang gitu-gitu kan nggak tahu. Kalau teman-teman bagi rata semuanya sakit kepala itu. So saya nggak berani langsung ngomong, oh saya punya ini. Ntar kan nggak tahu pembagiannya saya bagaimana. Ntar kecebutan nggak tahu juga saya ngambilnya di mana. Gitu ya. Saya ngambilnya di angka berapa. Itu kan nggak tahu. Ntar kalau saya bilang, oh saya beli ini, gitu ya. Harganya sekarang udah Bitcoin tuh udah 700 juta gitu ya. Teman-teman masuk nih. Ternyata besok turun. Wah, nih Pak Michael kacau. Gitu. Benar, Pak. Gitu. Jadi be careful, hati-hati dengan apa ya? Tapi memang ini wajar kok, bukannya apa-apa. Memang wajar kebanyakan nanya. Jadi beli apa aja di saham, beli apa aja di cryptocurrency. Gitu. Padahal saya punya budgetnya sekian loh. Habis itu pembagiannya sekian loh, gitu. Untuk manage risikonya begini loh, gitu.
gitu. Oke. Oke, Pak. Saya punya teman main di cryptocurrency setiap hari Sabtu. Mereka sibuk nge-Zoom hanya untuk belajar. Karena perkembangan cryptocurrency sangat cepat sekali. Jadi dia Iya. timnya ada berapa orang, anggap 4 orang, 1 orang ikut satu kelas, habis itu mereka semua sharing. Itu kalau beneran mau main seperti itu ya Pak ya. Aduh. Kalau Oke. saya memang lebih banyak belajar sendiri sih. Otodidak banyak sekarang mah era internet enak banget, banyak banget source of ininya, Iya, information-nya. betul. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Pak, udah mau jam 9 Betul. ini. Saya juga mau ke Niko bentar lagi saya. Iya, yang terakhir nih, ini siapa yang ngakuin? Oh, dari Mbak Iin nih. Kira-kira dengan adanya kelanjutan varian baru COVID ini Pak, apakah bisnis-bisnis terutama AFC akan terpengaruh? Omikron ya? Yap. Oke. Ini ada yang feedback nih. Oke, khusus untuk Omikron, saya sih ngelihatnya gini ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Omikron ini dari data pun tidak terlalu mematikan nih. Tingkat penyebarannya tinggi, gitu ya. Amerika sekarang struggling dengan tingkat penyebaran Omikron yang segitu cepatnya. Habis itu siapa namanya? India juga tinggi banget gitu ya. Tapi untuk recovery-nya dengan vaksin yang sudah ada itu jauh lebih cepat. Dan so far tidak terlalu mematikan ya dibanding waktu adanya Delta kemarin gitu ya. Dan yang lebih hebatnya buat saya di Indonesia itu apa? Kenapa sih di Indonesia saya sampai kadang-kadang saya sampai ngobrol sama teman-teman saya ya, gitu saya tanya, ini benar nggak sih data kita ya? Masa sih kita sehebat ini? Kan jadi worry kan, yang lain pada pusing gitu ya di Amerika, di Eropa, di India lagi pada pusing. Di kita ini kok anteng-anteng aja ya? Ya. Benar? Tapi menurut saya ada satu faktor yang sangat penting yang kita hebat banget selain vaksin ya. Apa tuh Pak? Yaitu disiplinnya kita pakai masker. Coba jangan jauh-jauh deh. Jangan jauh-jauh ke Amerika. Ke Bali aja, daerah Canggu gitu ya. Atau ke Bali aja deh, di hotel yang kalau ketemu orang bule itu sering banget mereka nggak pakai masker. Saya kan baru pulang seminggu di Bali sama keluarga, itu masih sering banget nggak pakai masker. Bayangin kalau yang di Eropa, Amerika gitu ya, memang udah cuek aja nggak pakai masker. Teman-teman saya di Amerika sekarang nggak ada yang pakai masker. Menurut saya itu faktor yang penting sih. Jadi balik lagi buat saya sih Omikron nggak akan terlalu berat impact-nya ya, gitu ya. Dibanding Delta waktu itu kemarin itu. Oke. Oke, I think we can wrap up. Makasih banyak Pak Mike untuk sharing-sharingnya pada hari ini. Kita tunggu sharing berikutnya Pak Mike ya, nanti dijadwalkan sama Ciangkri dan Koriki ya. Ya. Untuk topik berikutnya. Bulan depan. Bulan depan sip. Jadi untuk saya ulang lagi biar teman-teman ingat apa yang kita bawa pulang hari ini. Jadi ingat satu, pertama teruslah belajar. Yang kedua harus paham mengenai perencanaan keuangan, dan yang ketiga bikin planning untuk tahun 2002 mendatang, apa yang akan kita lakukan dan konsisten untuk menjalankannya ya teman-teman ya. Biar ingat terus. Oke, Pak Mike, makasih banyak. Ya, Pak Mike. Semoga ya habis ini masih ada meeting ya, meetingnya berjalan lancar Pak. Iya, benar. Thank you Pak Mike ya. Habis ini saya mau ke rumah Niko. Oh, dekat ya Pak? Ya hari ini ulang tahun kan. Oh, hari ini ulang tahun. Iya, saya seharian hari ini nggak sempat, masih banyak acara keluarga, jadi saya habis ini mau ke rumah Niko aja. Oke, titip salam Pak. Iya. Thank you Pak Mike. Fansnya Pak Niko di sini juga. Thank you Pak Mike untuk waktunya Pak. Thank you. Makasih Pak, kita foto dulu ya Pak ya. Hati-hati di jalan ya Pak. Pak, kita foto dulu ya. Bentar. Teman-teman boleh nyalakan kamera. Ya, nyalakan kamera teman-teman. Silakan. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke deh.
Thank you Pak Mike atas waktunya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi bulan Pak Mike. depan. Yes. Pak Merry Mike. Christmas and Siap Happy duluan, Pak. Holiday. Terima kasih.